Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, qala ta'ala fi suratul Anfal, surat nomor 8, ayatnya 24. Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat 8 ayat 24. Nah, jamaah sekalian, ikhwan, akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini oleh Allah dalam keadaan sehat, ya, sempat sehat, lebih-lebih iman. Lebih-lebih kita ini di masjid ini tidak lain adalah ingin mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran. Karena kalau kita lihat di kitab karangan Syekh Zakaria Yahya bin Ansor di kitab Riyadhus Shalihin halaman 311, itu ada satu bab yang isinya hanya anjuran mempelajari Al-Quran di masjid. Jadi bunyinya hadis kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa hafathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'inda, rawahu Muslim. Ya, hanya satu hadis itu dong. Biasanya di Riyadhus Shalihin itu atas ayat, bawahnya hadis. Ini tidak, hanya satu hadis. Jadi yang isinya dari Abi Hurairah, tidak ada satu kaum, ya, yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, berarti masjid. Kenapa mereka berkumpul? Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Tidak saja membaca, tapi wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari isi Al-Quran di antara mereka. Tidak ada kecuali ada 4 jaminan yang diberikan oleh Rasul. 1, apa kata Nabi? Anzalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman ke dalam hati. Hanya dulu kalau waktu di Corona Pak ya, masih saya jadi lingna sama kecamatan. Pak Ustadz, sampai ini jangan ngelompok-ngelompok. Terus saya ngelompok ini mempelajari Al-Quran di masjid, dan itu ada jaminan. Jaminannya Nabi anzalat alimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwanya. Orang kalau jiwanya tentram, imunitasnya tinggi, gak gampang kena penyakit. Ya, yang kedua, hafathumul malaikat, malaikat mengelilingi untuk mendoakan. Tidak mungkin kita ngaji di rumah didoakan malaikat. Kalau di masjid ini malaikat mengelilingi mendoakan. Malaikat yang mendoakan itu tertera di dalam surat Al-Mu'min ayat 7, 8, 9, 10, atau surat Ghafir, atau surat nomor 40. Ya, taman baca. Apa yang disebutkan? Surat 40 ayatnya 7, 8, 9, 10. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya
serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Itu doanya malaikat kepada orang begini, pelajari Al-Quran di mana? Kalau sama pelajari di rumah tidak ada malaikat seperti ini. Ya, saya tidak tahu jumlah malaikat yang hadir ini berapa, tidak tahu. Ya, kalau di masjid ya beda, karena masjid ini rumah Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi ini kata Allah itu masjid-masjid. Siapa takmirnya? Wa inna zuwaruha ummaruha. Takmirnya masjid ini siapa? Surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amara billahi wal yawmil akhir. Ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu pemakmurnya. Itu takmir versi sampean. Ya, takmir sampean ketua ini, wakil ini enggak. Kalau takmir menurut Allah, ya surat ayat 18 saja. Saya pernah ngaji daerah Sepanjang ya. Orangnya katanya pengajiannya di masjid. Setelah Isya, ya, begitu saya sampai sana Isya, ada orang sholat satu, saya tanya, Pak, kajiannya katanya setelah Isya. Loh, di mana? Ya, dia di sini, di masjid ini. Loh, saya bukan takmirnya, sampai saudara-saudara di mana? Ya di sini, ini sampai takmir itu. Oh, enggak tahu, usaha kebenginan pun kandang takmir, tak kenal. Saya ini bukan takmir, takmir itu sisi-sisi ngomongin dengan papan itu, ketuanya ini kan. Itu takmir versi sampean. Nek takmir versi Allah ya ayat 18 itu. Ya, mestinya seperti itu. Nah ini jadi kita ini didoakan, karena kita mempelajari Al-Quran di masjid. Ya, nah cuma ini tadi yang perlu saya angkat adalah itu tentang ini tadi apa ya? Ya, kewajiban menyambut seruan Allah. Kalau sampai terjemahkan ayat 24, 25, kalau 24 itu perintah, 25 itu wanti-wanti. Ya, coba sampai terjemahkan di surat 8 ayat 24. Itu 24 itu perintah Allah. 25 itu wanti-wanti. Hati-hati loh ya. Bencana enggak menimpa orang sing dolim tok sing enggak dolim malah kena. Apa? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu
dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi ayat ini Pak ya, ada seorang sahabat Ubay bin A, ya, itu pada waktu ada turunan ini, terus Abdullah menceritakan, jadi Rasulullah melewati depan rumah orang ini. Lah kamu kalau ada panggilan kamu kok gak datang? Saya tidak tahu Rasulullah, saya sedang sholat. Makanya tadi sholatnya tak salah, katanya dia. Maka kalau diberitahu sama Nabi. Jadi ayat ini mewajibkan kita kalau ada seruan Allah dan Rasul, sambut segera. Sampai ini jadi tentara kita ada perintah komandan, semuanya? Tidak pernah ya? Besok laksanakan ini ya, mesti siap kan? Padahal sih bayar komandan siapa? Negara. Ya, sih bayar anak buah siapa? Ya negara. Yang perintah masalah, penting nama. Yang perintah nama kok bulat. Ya, pada perintah Allah siapa mencipta kita, memberikan rahmat kita. Perintah itu dapat bisa. Mestinya kalau orang ada sebutan anjuran Allah dan Rasul, jawabnya harus di surat berapa? Surat 24 ayat 51. Ya, surat 24 itu misalnya surat An-Nur ayat 51. Inna makana qaulal mu'minin. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau ada panggilan Allah harus disamina wa ta'ala. Ada semua yang dibisik Allah pernah direpot sih. Jangan sampai naik dari anak buah jadi tentara komandan gak berbayar sampai gak berbayar mulai mana besok laksanakan dua orang ya siap nyata sama semua yang siapa kan satu siapa yang untuk ngomong kapan ya. Jadi ada panggilan azan, panggilan azan, ya bisa. Ya, kalau nggak begitu nanti mani kok kendor, celu kok. Ngapa tarik sampai coba ya. Kalau kita nanti mau mempelajari Al-Quran, di Quran ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran maksudnya ya, contoh ya, kita ambil pelajaran. Kalau kita baca surat Fussilat, surat 41, ayat 11, itu pelajaran yang betul-betul wah dalam itu. Ya, surat Fussilat itu surat 41 ayat 11. Tumastawa ila sama'i wa yadkhulu fa qala laha wa lil ardi atau kaza. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Masya Allah, langit kamu gede ini sampai bumi. Ayo coba langit bumi datang berdua kepadaku, baik sukarela maupun terpaksa. Jawabnya enak ya. Qala ta'ataina ta'in. Keduanya menjawab, ya Allah saya datang dengan patuh ya. Langit sampai bumi berapa besarnya? Karena ombone sapiro karena bumi sapiro gedene karena tapi sakmono gedene makhluk dijeluk Gusti Allah. Ayo silakan datang langit bumi pada kami dengan sukarela terpaksa. Ngono jawab kok Allah ta'ala ta'in. Keduanya menjawab, ya Allah saya datang kepadamu dengan patuh ya Allah. Subhanallah. Langit bumi lah wong sapiro gedene. Ndak wong sak piro gedhe wong cilik ini kadang-kadang wangen gelan. Makanya saya baca hadis ya, orang kalau nggak ibadah kepada Allah, ya nggak pada kepada Allah, liwat di atas bumi. Sedungor dok ya Allah, sampean pantai dan kalau tepi dia harus disobat. Ono di siwa-siwa ngono bumi, masih numpak motor, numpak apa, kau orang yang sedih ini tinggal beran. Kenapa?
Karena kita itu kalau ada panggilan Allah harus seperti itu. Ya, segera. Ya, siap dan. Tapi kalau orang itu sami'na wa ta'na, nggak ada pilihan lain. Nah, jadi seruan Al-Quran ini, untuk menerima Al-Quran ini memang seruan yang wajib. Sebab kenapa saya katakan wajib? Di belakangnya itu ada ancaman. Kamu harus memelihara diri. Jangan sampai kena bencana yang bencana tidak hanya menimpa orang yang dolim saja, tapi tidak dolim melok kena. Jadi kalau kita itu ada sambutan dari Allah, menyambut perintah Allah, misalnya mempelajari Quran, ya sami'na wa ya Allah, kami pelajari, kami yakin. Itu gak melok-melok itu ya. Nah, kita gak melok-melok melanggar, itu melok kena. Buktinya sekarang orang terima sambutan Allah, Al-Quran dan Sunnah lebih banyak apa lebih sedikit? Indonesia jelek Gusti Allah kan tanah airku cintai, tanah airku cintai Gusti Allah sing ngomong kangrek. Ini kayak bencana ini makanya banyak banjir, terus kopongan, baru ada suami bunuh istri, baru ada istri bunuh suami. Ini ceritanya orang karir ini. Ya karena tidak mengikuti aturan Allah. Ya, Al-Quran ini satu-satunya jalan yang harus kita penuhi. Kalau kita ingin masuk surga, ya Quran ini kita yakini sebagai firman Allah, jadi pegangan hidup kita. Ya, jadi setiap kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Perintah Allah dalam surat 43 ayat 344, "Wastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratim mustaqim." Wa innahu la dzikrun lak wa liqaumika fasawfa tus'alun. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu peringatan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Tempat-tempat itu diartikan kita apa? Diartikan tempat-tempatnya apa? Ini Al-Quran peringatan. Coba di Quran lain mungkin bukan peringatan, tapi kemuliaan besar bagimu. Coba yang lain. Sama Pak? Waduh. Ayat 4-4-nya, ayat 4-3 sama. 4-4 saja. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Oh, peringatan sama yang kemuliaan ada. Mesti ada Pak. Kemuliaan besar bagimu. Jadi Quran kemuliaan besar bagimu dan bagi kamu nanti akan diminta tanggung jawab. Ya. Sahabat di sini ada mesti ada Quran yang terjemahnya artinya adalah bukan peringatan tapi kemuliaan besar. Ya, inilah jadi mulianya umat Islam karena Al-Quran. Makanya tidak heran kalau tahun 1954 Syekh Hamid Shakir Aslan itu adalah ulama dari Palestina. Itu pernah ngarang buku, ngarang kitab judulnya Limadha ta'akhkhara muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur? Padahal yang lain maju. Jawabnya yang satu. Al-bu'du dari kitab sunnah karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan sunnah. Akibatnya satu, insizamid dahili, tidak pede. Yang kedua, tafarruq bercerai. Yang ketiga apa? Taklid, norok buntet, apa jangan kiai. Ya, apa jangan kiai kalau kiai ini ngomong ngalor gereja dia. Saya pernah ngajar di penjara porong ini. Dikatanya, Pak kiai ini reng betul enci gitu. Itu kamar, itu Sidarjo. Saya ini pernah tahun 74 itu ikut memborong, ngesuk ke PT Wasida Karya. Nah orang sana saja ada yang bisa Jawa. Jadi 70 orang itu untuk penangkusan di daerah Besuki. Ada ngomongin, yuk mau tak dia boleh sekali mek kosa memborong, tak ngomong apa tak? Ibu, apa Pak? Apa? Aku ngerti cara medul.
Aku nek ana cara Madura, wis iso Madura. Aku nek ana Arab, cara Arab. Ya, dan ini pepatah mengatakan man arafa lughata qaumin salima makrahum. Siapa yang ngerti bahasa kaum, dia selamat di budayanya. Makanya saya ke pasar Loa, itu rata-rata Madura. Jadi kalau tanya, katusnya apa Pak? Tak cari pada apa? Gunten jalan, oh nih, tujuh kata Pak. Mata tujuh parangi, ini tidak diongkek. Jadi barangnya api regane murah. Soalnya saya ngerti bahasanya mereka. Saya kasih penjara orang rata-rata banyak penjara dari orang Madura ini. Bapaknya ini kayak orang Madura ini gitu. Itu enggak mah Pak, itu besar jawab. Jadi saya orang Madura nggak berani sama saya. Soalnya gini, saya nggak ke Pak Solo itu Kia ini. Om Kuri, tak benar sebetulnya. Nggak berani. Soalnya dibujui, kalau jadi ojo ngomong cara Jawa belas, cara Madura itu kapok pemborong nih. Aku juara ngono, aku 10 dina aku ngerti cara Madura. Makanya, nggih, ngapunten Pak nggih. Ya wis ngono jane 10 kan lah ora ngono. Mesti kayak tugas ini. Nah, akhirnya pengawas dari Persida itu biasanya nek miring TV bongkar. Di pengawasnya itu bangunan presidennya itu miring TV bongkar. Teman saya Bambang dari Solo, ini rusak awakmu rokono, ya, ada pengawas ini, jangan rokokan. Kayak itu dibongkar. Tiba bener. Saya rokok saja, saya rokok saya. Merokok enak ngono kan. Mereka nggak saya, ya bener. Begitu ada pengawas Persida datang, ini mana Pak? Ini kita cara Pak. Mereka tidak kasih ngomong kan. Umum caranya, mereka rokok belum mas. Jadi ya, nah, tapi saya rokok-rokok di sana menjadi kadang cuma hanya ngomong kayak ngesuk ke PT Waskita Karya. Jika dia kali ya ngono saya kan akhirnya ya susah saya baca tulisan dari penelitian di Amerika bahwa rokok itu sak batang itu bisa mengurangi umur sak menit. Oh ayo cekak umur ini ya akhirnya dia cekak jauh dulu cekak apa kandir ya tapi cekak ini kan enggak baru umur dulu kan rokok break. Iya, saya terus sama aku Madura dengan Madura, saya ke Arab, ya Arab. Saya haji 23 itu, saya selalu ngomong sama orang-orang sana nggak mesti cara Arab. Cuma katanya orang sana, Pak Yai, sama tanya Yai saya, sampai Madura, tapi udah dipanggil Kiai. Kenapa Pak? Wah, sampai nggak pernah serbanan dari ini. Aku kan terus serbanan, soalnya aku ini, mau coba hadis serban itu doib tidak bisa doib tapi mau soalnya hadis ini kainan Yahudi jadi sholat rakaatnya di imamatin 2 rakaat pakai serban itu khairul lebih baik daripada 9 rakaatan bila imamatin lebih baik daripada 70 rakaat dari serbanan serbanan doa ini saya mau saya enggak baca serban. Aku kadang-kadang ada kiai baca serban. Jadi kok jadi sambil ngomong. Tekena enggak hubung gunaan noa. Ya, nah itu saja. Soalnya kan namanya ini Pak. Memang di waktu di pesantren saya kan, ya artinya ya dengan kita kuning kecil itu tahu. Nah, pada satu saat ya ini tentang itikal. Itikal itu banyak. Itikal itu kan sami Allah Muhammadah. Nah ini keputusan tafsir Muhammadiyah tahun 56 dan Sidarto. Itu sami Allah Muhammadah tangannya turun. Sami Allah Muhammadah turun dulu. Karena apa? Kembali ke semula. Kembali ke semula. Nah sekarang saya tanya orang-orang Muhammadiyah, semula itu saat dulu di sholat apa? Apa posisi sholat? Nah, saya dulu sholat macam-macam, orang menanya kopiah, orang menanya sarung. Akhirnya saya cari. Jadi saya cari di hadis ini ya.
Bahkan seorang kiai, saya tunjukkan, ya, ada kitab itu ya, coba kebun. Ya. Ada kitab itu bahwa ini jalan itu Pak ya, itu sebenarnya ada 7 kitab saya tunjukkan kiai, Pak Yai, sama ini jalan apa? Dia jejak awak tangannya modal. Jadi kita belum itu nih, kita takrir, satu muin, surah kabina. Ini pintu kabeh kok nek muni iki dalil kok ndagep lho. Iki ngomong. Kirangan sampai napa dadi yai apa. Akan dibawa buku kitab saya itu. Nah, terus saya mengambil di satu kitab ya. Kitab saya ngambil itu tidak salah. Oh, masalah. Semua macam-macam ya. Soalnya saya itu tidak ikut mantap siapa-siapa. Karena orang-orang kalau itikaf itu biasanya apa? Allah baik apa? Enggak. Kalau apa? Kabiro walhamdulillah. Kabiro subhanallah bukratan. Terus Jadi kata sama atau aneka muslimah dengan sholati wa nusuki lillahi rabbil wes. Rasa kalau dari kamu itu hanya muslim. Ini saya tulis di papan Pak ya. Murid-murid saya sampai dicoba sendiri. Ini benda ini pada muslim tahu Mas. Kurang pertelon kamu. Saking diburu ya ini wis tak urut tutup kene yo nah yo insyaallah bulan Maret tak bulan Maret ya ini sakit baru bulan mana seto akhirnya ditol dari bebek asal kalau bilang kaum tuanya minan muslimin terus ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dhalamtu nafsi atarfu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'ah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ahsani akhlaq la yahdi ahsani illa anta wasrif anni sayyi'a la yasrif anni sayyi'a illa anta lambaika wa sadaka wal khairu bi yadika wa syarru laysa ilaika an abika wa alayka tabaraka wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik rawahu muslim wa aman tawan jori ane boten mangga salah ndak ini Rasulullah kalau sholat salam pakai ku. Di sebelah tu dede Allah baik. Sing depannya pakai riwayat Abu Dawud Mekah. Ya Allah Subhanahu Allahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka rawahu Abu Dawud. Boleh. Ndak tapi foto. Sama yang takbir tapi paruh kurang pertel. Sing sisa. Ya, ya ini bingung, tahu tutup kini ya, ini mulai ngarep tak tutup. Ya ini mulai ngarep sakit, akhirnya kita nggak bis-bis itu asal kalau dari kamu itu ada melalui muslim. Ya, padahal masih 2/3 lagi. Ya, hari itu sambil Allah Hamidah itu ternyata wongnya itu apa? Ya, tangannya jejak. Padahal ini tadi kan saya bawa. Jadi Sami Allahul Hamidah itu adalah bersedekap. Masuk zakat. Zakat itu tadi itu masuk. Ya. Jadi akan zakat. Jadi di situ pada itu saya baca dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, supaya kita tidak fanatik mazhab, ini sudah saya siapkan. Ya. Kita tuh jangan fanatik mazhab, tapi fanatik hanya kepada Islam. Karena nama kita itu di dalam surat Haji ayat 78 Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia Allah menamakan kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Qur'an diturunkan. Sampai takoni, sampai apa? Penting. Sampai nek kula anu ono mana sih? Nah, sampai nih, bulan lemari, ya sampai, kalau salah itu suakeh ini.
Ono sing la syarika lahu dzalika mulku anan karim, la syarika lahu dzalika mulku anan nahdi, la syarika lahu dzalika wa ana Muhammadin, la syarika lahu dzalika mulku ana minati. Oh, ini mesti muslim, Pak. Nama kita kan muslim. Kalau kita sebut haji ayat 8, ayat terakhir itu ada kata-kata huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Coba kamu baca. Ayat terakhir sendiri. Surat Haji ayat 8. Wajahidu fillahi haqqan jihadih. Mulai awal. Ya. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dia Allah menamai kamu muslim sejak dahulu sampai sekarang. Coba sampai ke Mekah. Antum minan ana Muhammadiyah Indonesia kangen. Udah kangen sih, Pak. Apa mana ini? Antum minan ana Nahdi Indonesia. Oh, Nahdi. Padahal Nahdi ini ada dulu lama. Ya, saya coba enggak. 91 saya haji ngantarkan ibu saya. Saya ditanya, antum minan ana muslimin Indonesia. Oh, wise. Nah, kamu ada tujuannya penduduknya waktu itu 178 juta. Katanya bilang, oh aksar, wakil, semua muslim, ulu muslim ila asrafilnya, semua Islam kecuali 10%. Wais, macam ini hebat diisi. Ini sampai tujuan jumlahnya. Kalau sampai saya beritahu ya, kalau sampai tidak ada tak langkai pakai nak arti muslimin Indonesia lah dia. Kalau nih jumlahnya mati sampai Indonesia, sampai itu cipta yang mudah. Sama datang ke sana, coba isyadu fi nama Islam. Salat Idul Fitri itu jumlah orang Islam Indonesia. Soalnya apa? Sebenarnya oh ya masih gak sembahyang, kopi aja kata-kata kelodok katanya. Itu apa jumlah, tapi kalau sama tahu kualitas, wa idza arata an ta'lam kaifa kana halul muslimun Indonesia maknawiyat. Coba sama cita ilahuna Sinami Yusuf, coba sama datang ke sana waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum. Ya penting kue ngono ta. Makanya jadi si puasa kan bahasa Sunda kan hebat di sampun 10% sing gak isam hebat kan. Aku yang sampean kaget sampean tak jarono. Tepat Rio Idul Fitri, ya itu jumlahnya. Ya, tapi udah jadi main subuh. Dari itu antum Arab tuh logat Arab ya? Oh Arab tuh logat Arab. Sampai tahu bahasa Arab? Oh, li saya ekonomi Misra. Saya punya dosen dua dari Al Azhar. Syarif Al-Wali itu adalah madzhab Hanafi. Saya Salahuddin madzhab Syafi'i. Itu dulu ada dosen saya dulu. Saya itu dari pondok itu nggak ngerti. Nah, ditanya kakak saya, kamu jurusan apa? Jurusan adab. Adab itu rasa gue kelakuan. Ya, adab itu tokoh mau. Begitu masuk lu ada dua. Profesor Sabeguni itu bawa saya. Itu kan jurusan jurusan Tarikhul Adab Arab, sejarah kebudayaan Arab. Dan saya kebetulan jurusan sastra. Ya. Sastra Arab, jadi dua jurusan. Oh, aku bilang milik salah. Ya, jadi nanti Pak ya, kan sekarang ini banyak orang fanatik. Ya, fanatik itu wajib, tapi kepada Islam. Untuk fanatik mengenai sama nama MD Asia itu. Itu sampai aku nanti itu, sampai salah pilih, baru sampai aku keliru sampai muslim. Nah ini kan saya tulis Pak ya, nasihat Hasyim Asy'ari. Sampai tahu Hasyim Asy'ari itu apa? Pendiri NU itu aja melarang fanatik. Ini ya nasihat beliau saya peroleh tahun 78 salah. Ya, qala Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, ayyuhal ulama muta'assibun bi ilmi hadar. Wahai ulama-ulama yang fanatik sebagian mazhab,
Au liwajil akwal atau sebagian pendapat da'u ta'assubakum, tinggalkan fanatikmu di ambil furu' alladzi al-ulama fi al-qaid. Ini nasihati ya sing mau ngelarang fanatik. Lha anak buah kulo nek boten anu boten lego. Sama nang akhirat nanti ngomong ini lah, sari kalau dari kamu itu wa'al nabiyan adi ngono. Muhammadin bin Hafid keliru. Kemudian akhirnya di bawahnya saya tulis pernyataan 4 mazhab. Jadi mazhab pertama siapa? Imam Hanafi, ya. Wafat kelahirannya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, saya tulis di sini. Apa nasihatnya Imam Hanafi pertama, ya, katanya Imam Hanafi, ya, apa? Imam Hanafi mengatakan utruku qauli li qaulillah wa rasuli wa rasabi, tinggalkan ucapanku untuk menuju kepada ucapan Allah dan Rasul dan sahabat, guys. Itu mazhab Hanafi. Nah, nanti kalau mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Dan mazhab Maliki itu ya gitu. Apa kata beliau? Ini lahirnya 95 Hijriah, umurnya 95 Hijriah. Ya, wafatnya tahun 117 Hijriah. Imam Maliki mengatakan innama ana basar. Saya ini manusia biasa. Ukti wa usibu. Saya kadang salah, kadang benar. Fanzuru fi ra'i, lihat pendapat saya. Fakulu mau hakul kitab wa sunnah. Semua pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, fakulu ambil. Tapi wakulu man la yuafiq kitab wa sunnah fatruku. Yang enggak cocok sunnah tinggal. Makanya kalau sampai lihat di Mekah mazhab Malik, itu mazhab Malik Allahu Akbar, enggak pernah terus sedekap, mesti mudun. Nah, tapi gak nganut Nabi. Padahal Imam Malik ngomong, nek pendapatku cocok sampai Quran hadis, cukup nek gak cocok buat. Itu makanya saya tulis begini, ngomong di pada mazhab Cek Prei. Orang pada mazhab itu dikira selamat. Padahal gak selamat. Ya. Nah, maksudnya ini Imam Syafi'i tidak sahih khabarun. Kalau ada hadis sahih, yukhalifu madhabi. Kok berbeda dengan jalan pikiranku? Fattabi'u. Ikutlah hadis sahih wa'lamu anna madhabi. Jadi hadis sahih itu jalan hidup. Atau di dalam hadis pernyataan lain, tidak sahih hadis fadribu qauli bil hayy. Kalau ada hadis sahih, pendapat saya antum nomor di tembok. Suruh apa? Suruh Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Ya, biasanya. Maknanya yang ketiga, yang keempat adalah mazhab Malik. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqalidni, kamu jangan taklid saya. Wala Malikian, jangan taklid Imam Maliki. Wala Syafi'i, jangan taklid Imam Syafi'i. Wala Auza'i, jangan taklid Imam Auza'i. Wala Tsauri, jangan taklid Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana beliau-beliau mengambil. Terus terakhir saya tutup dengan Nabi melarang fanatik golongan. Apa kata hadis? Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah SAW, saya bertanya Rasulullah, mahiyat asobiyah, apa Rasulullah fanatik itu? Ya, katanya Nabi, fanatik itu antan surah qaumak kabidolini. Kalau musalah pakai wanginya, kalau salah dewanya, itu jadi fanatik buta. Nah, kita tidak boleh, Pak. Kita harus mengikuti contoh. Nanti kalau saya sholat sedekah, itu adalah contoh Nabi. Ya, karena tarjah Muhammadiyah itu kembali semula. Nah, kembali semula itu saat dulu sholat atau pas sholat. Nah, saat dulu sholat kan macam-macam. Kalau mau sholat itu mana kopi ada, mana taruh, mana sih macam-macam lah. Itu saya ragu. Akhirnya saya ketemu seorang ya karib, tapi ini pengajar di PSI. Itu akhirnya saya ditunjukkan ini bisa benar ini. Oh, akhirnya saya baca. Oh, berarti sih benar sendakap. Jadi sampai enggak sendakap. Bukan ini sore memang kurang aman. Saya pernah dimami ini, di kota sebelah sana. Mana sing paling kecil sing bulan ikhlas ya. Sing oh, al-ikhlas. itu kan sama nih Imam tadi
durung tangannya dilocok gandu-gandu kok terus modul. Ya, apa Ustaz? Itu jenis durung cuma nina. Terus ini sama mendi sih, meneng yang mau jalan Rabbana lakal hamdu. Tadi ya Bu, sampai nggak salah tadi Mas. Kan saya baca di Bulughul Maram, namanya sholat bin Rafi itu sholat sampai diulang 3 kali. Sudah sholat, tanya Rasulullah, hal sholat tak? Sudah Rasulullah, turun sampai 3 kali. Akhirnya apa? Nggak cuma nina. Ya, jadi rujuk, sujud cuma nina, tidak cuma nina, semua ada cuma nina. Jadi tadi bukan Ustaz, jadi kapan-kapan ya ke rumah sakit nanti. Terus saya tunjukkan, gini dulu. Saya ambil lagi riwayat Muttafaqun alaih Aisyah radhiyallahu anha. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ya ba'da ahli yang saudara. Rasulullah pernah mengunjungi keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya, kemudian membaca ini Allahumma rabbana adhibil ba'sa isti antas sabi la sifat la yuhadu sa'aman. Kita ini namanya ruqyah dari Rasulullah. Ya, maka yang kedua, Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, apa katanya ini? Ingat, urdi kabir ruqyah dari Rasulullah. Sampai tak ruqyah dan ruqyah yang diadakan Rasul. Bala, ya, apa kata Rasul? Allahumma rabbana adhibil ba'sa, hilangkan penyakit, wasfi anta sakit, sembuhkan kami Allah, karena Tuhan yang kita penyembuh. Asafia illa anta, tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Sifat diwatu sakoman, jadi kesembuhan yang tidak mendapatkan penyakit. Kesembuhan tidak mendapatkan penyakit ini waras-waras dari ya. Nah, pada ada seorang namanya Abdullah bin Usman bin Abdul As. Abdullah bin Usman bin Abdul As. Dia mengatakan, dia ngomong, Rasulullah, saya mengadu kepada Rasulullah, saya ini punya penyakit yang saya rasakan di dalam tubuh saya. Terus apa kata Nabi? Faqala lahu. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Dok ya zakabil jasadil ta'al. Letakkan tanganmu di daerah yang kamu rasakan sakit. Ya, mana daerah yang kamu rasakan sakit? Itu pegang. Terus apa? Ya, kemudian begitu kamu letakkan, sumakul bismillah ta'ala. Baca bismillah 3 kali. Terus wakul sab'a marrah. Baca 7 kali. A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu 7 kali. Itu kalau sakit, makanya tidak ada dokter lain. Itu tidak kemana. Dokter yang tahu ini, karena penyembuh itu hanya Allah. Ya, kemudian terakhir kalau kita menunjukkan sakit. Ini menunjukkan sakit itu saya pernah. Ada beberapa orang yang langsung mati. Ya, saya kunjungi mati. Saya katakan orang Lamongan itu buka toko di Sidoarjo. Saya di sekolah di Paku. Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Oke, itu Mas Pulau sakit. Sakit. Nopo di samping sungguh, tak sungguh. Nah, saya mengikuti contoh Rasul. Nah, ini Rasulullah selesai dari Abbas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, man ada Malik, siapa yang menuju orang sakit? Lam yajur ajalnya yang belum datang ajalnya. Fakola, kemudian dia mengatakan indahu di sisi orang sakit itu. Sab amarro 7 kali. Nah, apa 7 kali kalau kita menuju orang sakit? As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayat siyaka. 7 kali. Nah, kecuali disebutkan oleh Allah. Nah, pilihannya 2, kalau memang orang itu sakit, memang takdir mati, cepat mati. Wong yang balik takdir. Aku juga bisa tolak mati. Ini saya tidak ada zaman mati apa gimana Pak? Kalau takdir ini sambil tanya kiai-kiai yang ada di satu belakang. Nanti ada di ini mudah-mudahan dia diberikan kematian
aku pun. Ya. Sampai ini juga waras lagi. Ya, tuh. Ada orang dulu bentuk sehat. Orang kemudian tambah nusa tahun. Jadi kita sambut kita minta wacana ini cepat mah. Ya. Tapi yang lainnya sembuh. Karena nanti kalau kamu belum sakit, bacakan ini akan Nabi, kafal asyiratin, ayat syahadat 7 kali. Nah itu nanti kalau ditakdir mati, dia dapat matinya, ditakdir waras, itu marah. Kan enak pilihannya kan. Kalau tak ada itu akhirnya terus aku kata orang satu itu si nonton bola dong bola gede kan aku nggak cuma sampean tapi dia mau bangun juga kumpul di candi saya di sekolah di Sul Sulu Rukia tahu dia temen cepet mah saya juga ini sama takut ya tidak digaduh ini bukan mati pun bukan waras nanti ini bukan mati berarti saya boleh dukung terus akhirnya jadi kita saya bukan waras terus mati berarti singapi ketentuannya mati lebih baik daripada terus soalnya kita mati ini Quran surat apa enggak salah asal ada itu boleh jadi yang kamu senangi itu adalah sanuna wasa antar Quran saya kan boleh jadi hal yang tidak kamu senangi justru itu baik bagimu wah bau darah alhamdulillah jadi kan mestinya begitu jadi orang-orang yang kayak ngerti-ngerti ya jeruknya disolong ini mengatakan jeruk pas mati awal dia tidak padahal saya tidak mati nah coba kita sholat ini kita sempurnakan. Jadi sholat itu mungkin perlu syariat. Kan ada dialog antara manusia dan Allah. Kalau imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, saya juga ini baik dan ya. Tapi kalau imam mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, saya jawab. Nah, kalau imam mengatakan Malik Yaumiddin, saya juga Majid ya. Kalau imam mengatakan iya karena buat iya karena saya ada apa ini baik abdi wal abdi masa ini adalah aku dengan nama dan bagi hambaku apa ini inilah surah mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus apa jalan ya Allah ini untukku dan bagi hamba itu ini kan semua saya tulis ini maksudnya supaya kita itu soalnya lebih khusus apalagi saat ini saya sendiri kalau malam itu kan penting ya karena Rasulullah SAW orang di calon suatu itu ada selama itu soal kepengen nah soal kepengen itu tangkian ngopi gitu saat ini mungkin kayak kamu janoh ini soal malam juga artinya coba sama baca kalau soal malam saya melihat surat Azariyah ya. Surat Azariyah surat 51 ayatnya 15, 16, 17 surat 51 ayat 15, 16, 17 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Turun dengan ini, rasanya kuat. Umumnya mati itu. Saya di Batu juga kan sini masih itu orang itu. Saya juga Fatihah, melek. Karena pembukaannya Fatihah. Nah, semua orang ngaji saya dari itu. Malah itu tutup Al-Fatihah, melek. Mulai pulang itu. Nanti sih pada tangan ini puluhan. Ada orang yang saya nggak sengaja nggak ada yang tertentu, cuma tak sampai ke jauh.
Makanya jalan Nabi, wong yang belajar Quran di masjid itu jiwanya tentram. Saking tentrumnya, orang mata itu dalam masjid saya itu. Jadi dibuka apa saya tak soalnya apa ukuran wayang itu. Nah, dibantu kita kepercayaan di bawah 8 tahun, tidak benar pemain. Saya pada tulang itu kan di Putra, pada tulang saya dari utara, terus belok ke barat. Itu mulai tahun 81. Nah itu pas saya dari utara belok sini, di baik polisi gos sepeda, wadeku adik mampu. Jadi langsung bos langsung kaki ngali aja. Nah orang-orang boleh urusan sono nggak ada kontak sekolah ini. Malah terjadi terus ada zaman saya bekas polisi minta penjelasan kan di bawah terus di pada orang mampu. Untung dari di Polda di bagian kesehatan. Jadi mampu kan itu ya. Lalu coba polisi ini di polsek ada mampu bekerja coba. Karena tahu juga ke bagian kesehatan. Ya, gimana nanti kalau bantu? Bisa membantu dari salah sampai mbak. Untuk itu ularnya kita bentuk. Jadi mulai wangi, dewangi. Operasi nyambung ini kan oleh anak saya. Kan kalau disambung permanen tidak usah bongkar itu 50 juta. Tapi yang bongkar mana juga 2 juta. Tanya saya itu mampu dua kasaannya tahun 2013 saya bongkar. Saya kejuta ada orang polisi newangi 3 juta newangi jubur kental. Oh, 3 juta. Terus saya dari jamaah itu dibantu jamaahnya adalah 23 juta. Lalu dari jasa mereka 20. Dan 6 juta sampai 20. Nambah itu. Jadi ini saya orang nyambang. Ini satu tanggung. Masih nabi dulu orang mau kejutaan itu. Saya bilang keluar itu mesti surat Al-Fatihah kan ayat 13 berapa? Anak desa corona, anak wah ini saya juga begitu, tapi jadi ketabrak ya. Maksud lagi, batas tanggung, nyambang tanggung mau saja. Bungkus tapi wah ketabrak saya, betul, ulat toba ayat 1, Kul la yusibana illa ma katabahu lana wa maulana. Ya. Tambah 29 dan masa apa itu? Apa? Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dialah pelindung kamu, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi kan saya ya menyerahnya juga aku nabi itu bisa tahu kamu ya. Jadi kan musibah itu memang harus orang iman itu tidak jujur, mesti jujur, pasti jujur. Malah nabi dan bertanya, ya Rasulullah, ayuna asyadu bala'an ya Rasulullah. Siapa Rasulullah orang yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi? Alhamdulillah. Para nabi-nabi itu yang paling berat ujian. Terus siapa Rasulullah? Semua amsal, kemudian setingkat demi setingkat sesuai dengan keadaan iman. Iman kuat, ujian berat. Iman lemah, ujian berat. Dan alhamdulillah pencemaran tinggi dapat berat. Pencemaran tinggi banyak. Cuma kalau ada setiap pagi, sama banding sampai benci keluar. Ibu angin tahu kena angin. Ibu anda kena angin bicara. Jadi semakin dia jadi semakin kita. Ya, memang tak kuat saya mana buat kerjaan gede.
CC Pak. Ibu ada ujian ini satu. Nah, tapi kamu bodoh juga ambil itu, tapi ya makanya Rasulullah SAW mengatakan aja pada Rasulullah kagum dan orang. Kenapa? Inna amrau kullahu khair. Urusan orang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzalika illa mu'min, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali hanya mu'min. Kenapa orang iman? Apa kata inna asabatu sano. Yang imannya oleh kemudian syukur, maka syukur itu baik. Terus bang iman dengan negara sabar, maka sabar juga baik. Jadi jangan kita itu enak ya. Syukur, enak ya. Nambah. Makanya doa syukur, doa sabar itu dua-dua. Doa syukur itu dua tempat, doa sabar dua tempat di Al-Quran itu. Ya, tahu loh. Ya. Coba doanya dalam Al-Baqarah 250. Itu kan ada Rabbana Afrika ya. Al-Baqarah 250. Dan dalam mereka nampak oleh jalur dan tentaranya, mereka pun tolong dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Lalu yang satunya di surat Al-A'raf ayat 126. Surat 7 ayat 126. Apa? Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Itu kan dua tempat. Terus yang syukur bukan dua tempat. Syukur dua tempat yang satu surat Naml. Surat Naml itu surat 12. Surat Naml 27. Ayat 19. Ya. Ya, 15 apa? Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Ayat 19. Naml 19. Tidak malam itu kan tidak malam itu. Kalau sampai dengan maka ya sebenarnya kalau ini yang aku padahal Bali itu ini kan kata itu ini bahasa mah kami yasin untuk tampung dulu saya biasa sebelum ya apa Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan dan kalangan yang soleh. syukur yang satu. Yang satunya di Al-A'raf ayat 15. Lalu 46 ayat 15 ayat 16. Berarti 46 ayat 16 ya. Yang 15 ya 15 apa? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya
Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyakitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Jadi syukur yang berarti yang pertama sabar yang pertama itu, yang kedua di surat itu ayat 26. Ya, jadi saya kira itu, jadi saya pada kalau sholat mungkin orang-orang belajar itu mana ini omongan dia, saya nggak pernah ikut Muhammad dia. Ya, nah, sholat mesti sedekah, kami Allah sedekah. Saya tunjukkan ada 7 kitab waktu saya belajar saya kepada kiai ilmu. Sama nih, nah ini caranya apa ya? Ya sejak awal tangan sedekah, tangannya modal. Saya sama nonton kitab ini. Ini ternyata tidak, itu tangannya sedang. Ngomong salah, kiraan tapi kiai itu ngomong. Ya, makanya kalau saya sholat ini sampai Allah mesti sedekah. Maksud saya orang-orang tidak dalam orang-orang sedekah ini tidak sedekah. Saya itu lihat, makanya nanti saya bawakan. Ya, jadi kalau saya tidak datang itu nanti saya ambilkan Ustaz Muhammad ketika kemudian sama orang tidak terus kayak motor ngangkat tangan kaki terus duduk antar dua sujud di sana itu nanti ada dananya dan itu cuma di hati. Ya, jadi saya saling berpikir saya teman-teman tidak makan jadi aku dengan insya ada cerita teman kok kalau kau ngomong itu meja jadi ini boleh bagaimana jadi ini yang saya kita itu jangan pada dibolehkan tapi kita wajib fanatik kisah ya itulah kajian yang saya sampaikan ini yang jadi kali ini yang ada nanti kayaknya saya sudah memasukkan tentang sedekah itu supaya dasar itu yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mencintai Quran ya mengamalkan Al-Quran ya yakin Al-Quran dan memahami amin ya amin tidak tutup dengan kabar tulis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.